Saham blue chip itu bisa beggar atau enggak? Jawabannya ternyata bukannya naik malah Masih turun, ya, ya kan? terus. Apa ya waktu itu Keberapa kok kalau boleh? 50 perak, 50 perak dan tidak bisa dijual, ya kan itu sempat mati, Iya, ya kan iya. berapa tahun. Beberapa tahun. Tapi ada lagi yang lebih bodohnya adalah saudaranya. Ada kalau misalkan cerita dia selalu kayak bodoh banget ya gue dulu ya. Nah kita pertama nggak usah ngoyo deh. Ya kita yang penting nggak loss dulu. Oke. Ya itu banyak orang yang baru di awal pokoknya saya pengen return 30%, 40% setahun. 100% 100% kalau bisa. Tapi nggak mau rugi ya. Tapi nggak mau rugi. Conviction itulah yang perlu banget teman-teman bangun di awal hipotesa ketika membeli saham. Di dalam konteks reksadana menurut saya itu agak salah kaprah gitu loh. Kenapa? Karena reksadana itu kan sudah di-manage oleh fund manager yang punya sertifikasi, yang memang juga pastinya nggak asal-asalan. Pemilihan emitennya juga udah difilter, dikurasi, ya kan. Jadi agak salah kaprah gitu kalau misalkan di reksadana tapi di tradingin. Halo, saya Naomi dari Wholesale Distribution Shalendra Capital. Lucky for us today, hari ini kita kedatangan lagi tamu yang spesial. Beliau ini dikenal sebagai seorang value investor, terus juga beliau udah berkecimpung di dunia capital market lebih dari 10 tahun. Terus juga secara karier, beliau sudah merambah di banyak multinational dan juga national company di capital market. Jadi langsung saja kita panggilkan Ko Rifan Kurniawan. Hai Ko. Halo Nami. Thank you so much udah meluangkan waktunya ya untuk hadir di sini. Sebelum mulai ngobrol-ngobrol nih Ko, seperti biasa aku pingin ada kuis sedikit untuk Ko Rifan, boleh ya? Biar seru ya. Yang pertama Ko, langsung aja ya. Saham blue chip itu bisa beggar atau enggak? Jawabannya bisa. Bisa. Boleh dikasih tahu juga Ko alasannya kenapa nih? Sebenarnya lebih karena experience juga sih. Oke. Jadi contoh misalkan belum lama ini saya juga experience dapat beggar nih. Dari salah satu saham blue chip, saham perbankan Bank BNI. Oh, gitu. BBNI ya. BBNI. Sebenarnya masuk sebelum pandemi itu. Masuk sebelum pandemi, tapi pas pandemi itu kan harganya drop ya. Jadi waktu pandemi drop, average down, dapat harga rata-ratanya itu kurang lebih di sekitar 4.700 4.800 per lembar. Dan kemudian ketika tahun 2023 awal, harganya naik kan ke 9.600 9.700. Itu terbang banget ya, bukan naik lagi ya Ko ya. Gitu. Jadi kalau untuk saham blue chip pun sebenarnya bisa beggar seperti itu. Yang kedua Ko, analisis fundamental itu selalu lebih baik daripada analisis teknikal. Setuju atau nggak setuju? Bisa dibilang tidak terlalu setuju. Gimana tuh Ko? Meskipun saya juga seorang fundamentalis sejati ya. Kalau saya ngeliatnya gini, fundamental dan teknikal itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau untuk teman-teman yang time frame investasinya jangka pendek, analisa teknikal mungkin lebih baik. Nah, kalau untuk teman-teman yang time frame investasinya jangka menengah panjang, analisa fundamental lebih baik. Sebenarnya bukan lebih baik sih, tapi mana yang lebih cocok. Yang ketiga nih, Ko Rifan, value stocks itu selalu lebih better atau lebih baik daripada growth stock, benar nggak nih Ko? Tidak selalu demikian. Nah, alasannya Ko? Kenapa? Karena masing-masing sebenarnya ada siklusnya. Contoh ya, misalkan kalau di saat era suku bunga lagi tinggi nih, seperti sekarang ini, value stock biasanya akan lebih perform. Kenapa? Karena kalau misalkan growth stock itu kan ketika misalkan kita memvaluasi saham, itu kan ada asumsi growth-nya. Nah, ketika suku bunga naik kan berarti asumsi growth-nya akan lebih konservatif, ya kan? Dan uang itu akan atau tingkat risiko investor itu akan lebih ketahan gitu loh. Jadi mereka akan lebih realistis gitu. Tapi ketika suku bunga rendah, ya itu ada peluang growth stock juga meningkat gitu. Karena meskipun valuasinya nggak terlalu
terlalu murah lagi, tapi tingkat risiko yang berani dikeluarkan oleh investor itu akan lebih besar gitu di saat suku bunga rendah. Jadi tergantung lagi nih situasinya. Oke, thank you loh kau udah dijawabin tadi pertanyaan setuju dan tidak setujunya. Yes. Kita mau langsung ngobrol. Kan Ko Rifan pastinya udah lama lah ya berkecimpung di capital market, terus pastinya jadi investor, dan selain jadi investor bekerja full time juga ya Ko ya? Sempat. Iya, di national company maupun multinasional. Kenapa nih Ko boleh share ke kita nggak? Apa yang membuat Ko Rifan akhirnya meninggalkan 9 to 5 jobnya dan menjadi full time investors gitu? Mungkin cerita dulu kali ya, ketika dulu kan saya kuliah itu di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi di Depok. Nah, ketika lulus kuliah sebenarnya tuh udah ada keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena kebetulan orang tua backgroundnya juga usaha sendiri gitu. Nah, cuma ada masukan dari beberapa teman-teman, kemudian juga waktu itu ada beberapa dosen pembimbing dan lain sebagainya. Kerja dulu aja. Nah, jadi saya ikuti advice-nya. Jadi emang pengen merasakan gimana sih meniti karir profesional, ya kan? Nah, karena dari karir profesional itu kan kita jadi belajar gitu ya, gimana caranya untuk berkoordinasi dengan teman-teman sekantor, dengan banyak gitu orang, ya kan, bagaimana kita report ke atasan segala macam. Nah, cuma di tahun 2008 itu kan kebetulan saya juga masuk ke dalam capital market, Manami. Nah, jadi 2008 itu ketika itu saya usia 20, itu udah mulai investasi juga. Jadi pertama kali masuk itu sebenarnya 2007, tapi waktu itu masih sama teman-teman di kampus. Nah, baru buka rekening pribadinya RDN, itu RDN-nya pribadi atas nama sendiri itu 2008. Nah, jadi paralel waktu itu antara kerja dengan investasi. Nah, nggak berasa ya kelama-kelamaan dana investasi saya pribadi itu makin lama makin besar. Nah, seiring berjalannya waktu dikasih rezeki juga. 2016 itu sebenarnya waktu itu dapat bagger di Medco sama di Antam. Nah, waktu tahun 2000 ini sedikit balik dulu, 2015 saya married, menikah. Sebenarnya tahun 2015 itu udah bilang sama istri, kayaknya aku mau resign, ya kan, mau jadi full time investor. Dia bilang, wah kalau bisa jangan dulu, karena kan kita baru married ya, belum tahu nih pengeluaran rumah tangga berapa, ya kan. Saya juga mikir kalau masih jomblo sih enak ya, maksudnya single gitu, ya kita bisa irit-irit, cuman kan kalau udah berkeluarga kan ya kayaknya nggak bisa gitu, ya kan, tetap harus bahagiain istri dan segala macam. Nah, jadi ya udah saya ambil waktu deh 1 tahun gitu kan. Nah, puji Tuhannya tadi tuh, Manami, ketika 2016 dapat bagger lagi di Antam dan juga Medco, ya kan, dan plus dividen. Ada dividennya juga. Nah, jadi waktu itu saya bilang sama istri, ini dividen aku gitu ya. Belum cuannya ya, belum cuannya. Ya kan, ini dividen aku, ya kan. Ya puji Tuhannya waktu itu udah mengcover atau udah bisa menyamai salary yang diterima gitu loh. Jadi ya setelah berdiskusi, ya kan, sekarang kita punya aset sekian nih, ya kan. Asumsi deh nggak dapat cuan di market, ya kan, tapi dari dividen kita bisa nih. Saya meyakinkannya seperti itu. Akhirnya istri kasih restu, izin. Ya udah dari situlah mulai gitu. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa, ya sebenarnya satu sisi ya puji Tuhan diberikan rezeki tadi ya, secara financially udah stabil, dan di sisi lain sebenarnya pengen merealisasikan mimpi yang tertunda kemarin tuh dari 2008. Emang pengen jadi membangun usaha. Jadi kebetulan timingnya cocok, ya udah 2016 itulah momennya resign, gitu, ya. Betul. Nah, ini udah resign terus juga langsung jadi full time investor dulu ya, Ko ya. Betul. Terus sampai sekarang ini Ko Rifan dikenal oleh teman-teman di market gitu ya, di follow banyak orang sebagai content creator yang speaks about investment, terutama di value investing. Awalnya kepikiran apa sih nih Ko untuk memulai another lembaran baru gitu ya di content creating?
Dan sebenarnya what type of message yang emang Ko Rifan pengen speaks out nih di konten-konten Ko Rifan sebenarnya? Oke, nah jadi salah satu yang saya hadapi ketika awal-awal di market itu adalah kekurangan informasi, Mbak True. Naomi. Nah, Yep, jadi tahun 2008 mungkin kalau teman-teman di sini ada yang udah masuk ke market juga merasakan hal yang sama gitu, bahwa ketika kita pengen dapat informasi itu susah sekali gitu kan. Nah, kebetulan waktu tahun 2016-2017 itu saya mulai dari nulis blog sebenarnya. Nulis blog, terus kemudian waktu itu masuk ke Instagram. Jadi ada sarana nih untuk bisa sharing informasi, untuk bisa meluangkan apa yang ada di otak tuh sebenarnya banyak banget, ya kan. Nah, ada platformnya, ada wadahnya, ya udah dituangkan aja seperti itu. Jadi waktu itu mulai dari blog, kemudian Instagram, baru kemudian misalkan masuk ke YouTube untuk misalkan pengen speak out hal-hal yang lebih panjang durasinya. Nah, kalau ditanya message apa yang sebenarnya pengen disampaikan, sebenarnya saya pengen kasih message bahwa individual investors itu punya kesempatan yang sama ya dengan let's say institutional investors ya, untuk bisa meraih kesuksesan di capital market. Karena ada paradigma bahwa wah kalau misalkan kita nggak punya informasi nggak bisa sukses lah di capital market. Banyak juga selain aktif di content creating gitu ya, Ko Rifan juga punya ini ya apa namanya seperti training workshop dan juga subscription kita taunya kali ya sekarang untuk memfasilitasi teman-teman yang mau trading. Terus juga bahkan Ko Rifan sempet ini ya lagi nulis buku katanya ya. Oke. Ini pastinya kan Ko ya di berbagai kegiatan yang Ko Rifan lakuin, kalau misalnya yang di-share ke orang-orang pasti ngelihatnya juga yang enak-enak aja gitu ya Ko. Nggak pernah tahu nih what is the struggle behind seorang Ko Rifan Kurniawan. Mungkin boleh di-share nih Ko struggle-strugglenya dan apa ya batu kerikilnya yang bikin kepleset dikit-dikit nih apa aja sih gitu. Oke, thank you. Nah, jadi kalau mungkin mau cerita soal awalnya dulu nih. Ya, ketika misalkan masuk ke dalam dunia content creating ataupun masuk ke dalam apa namanya ke membangun usahanya itu sendiri, itu struggle-nya banyak. Yang pertama adalah dari keluarga. Nah, keluarga itu pun juga sebenarnya gini, keluarga itu sebenarnya karena sayang, tapi Care-nya berlebih ya. Berlebih gitu kan. Jadi kayak ditanya sama kayak tadi, kamu karir udah bagus, nggak sayang ditinggalin kayak gitu. Itu sebenarnya itu sebenarnya kan care gitu kan. Tapi ya dengan itu kan, maksudnya coba dipikirin lagi deh gitu. Cuman karena emang tekad udah bulet, ya udah tetap jalan. Terus kemudian struggle berikutnya adalah dari circle terdekat. Ya ada lah, maksudnya di awal-awal tuh ketika misalkan yang kita berharap teman support, tapi malah enggak gitu loh. Nah, itu akan ada selalu seperti itu. Nah, kalau along the way ya struggle-nya apa? Struggle-nya lebih ke ya pastinya dari marketnya lah. Dari market itu kan acceptance pasti ada bermacam-macam. Ada yang appreciate, ada yang netral, tapi ada juga nih yang komennya ya seperti itulah. Jadi kalau ditanya struggle-nya banyak, tapi balik lagi sih kalau saya ngelihatnya adalah what is the vision? Kalau misalkan vision kita lebih besar daripada struggle itu, yang kita lihat adalah si visionnya itu sendiri, ya kan? Tapi kalau misalkan vision kita nggak besar, ya struggle-nya yang kita lihat, dan akhirnya banyak orang mungkin akan mundur karena lebih ngelihat struggle-nya tadi. Wah, saya misalkan modal terbatas nih, nggak worth it, ya kan? Kemudian mundur. Coba beberapa bulan, misalkan nggak menghasilkan, kemudian mundur, ya kan? Tapi kalau misalkan kita punya vision yang besar, ya kalau saya ngelihatnya sih apa namanya it's worth it untuk diperjuangkan seperti itu. I see. Kok terus ini juga menurut aku satu hal yang concerning ya, informasi udah very seamless gitu, kita sampai nggak tahu nih yang mana yang harus kita percaya. Banyak investor-investor yang terjebak dengan informasi palsu, kita bisa bilang ya, apalagi orang-orang yang baru mulai main saham. Temen gue cuan 100% 2 hari gitu kan. Tanpa dia tahu itu saham apa gitu ya, fundamentalnya apa nih, perusahaan apa juga nggak tahu gitu ya, jadi main asal beli dan akhirnya kejeblos gitu. Bisa nggak mungkin dari view Ko Rifan nih sebagai praktisi gitu ya, gimana sih caranya dan tips-tips apa buat teman-teman di luar sana untuk memilih informasi-informasi yang sudah banyak banget berkeliaran, memilihnya nih gimana sih Ko? Oke, nah jadi situasi saat ini itu sebenarnya
berbalik 180 derajat dengan apa yang saya alami tahun When you 2008 started. lalu Iya, ya iya, kan. iya. Kalau tahun 2008 lalu mau nyari informasi susah banget. Kalau misalkan 2023 ini ya informasi terlalu Seliweran. gampang ya kan. Nah, jadi challenge-nya nih berbeda. Nah, challenge-nya kalau tahun 2023 ini adalah memilih informasi. Nah, jadi kalau misalkan dari saya buat teman-teman ya, gimana caranya kita untuk memfilter? Yang pertama adalah cek kredibilitas si apa ya Yang sebutannya? influencernya gitu Iya, ya, yang betul. pemberi info lah ya. Pemberi info atau pembuat kontennya ini ya kan. Kalau misalkan it is too good to be true, jangan langsung percaya. Nah, tapi kalau saya di posisi teman-teman adalah saya akan melihat prosesnya. Gimana nih caranya dia bisa mencapai kesuksesannya tersebut? Apakah di sharing atau tidak? Atau tiba-tiba jatuh dari langit, tiba-tiba sukses? Ya itu juga big questions ya Iya, kan. iya, Kalau iya. saya tipikal yang percaya bahwa kesuksesan itu tidak ada yang instan. Sesuatu yang instan itu hilangnya juga instan. Cepat banget. Cepat banget ya kan. Nah, jadi dan sebaliknya kesuksesan yang diraih dengan bertahap itu akan lebih sustain. Menarik kok, thank you banget loh. Terus juga kok aku sering lihat YouTube Korifan gitu ya. Penasaran aja sih sebenarnya kok. Kan Korifan terkenal dengan orang yang memberikan value atau view-nya itu ke value investing gitu ya, bukan yang trading 10 hari atau 3 hari, 4 hari gitu ya. Di sana tuh kalau value investing ada nggak sih orang-orang yang memang nanya tentang reksadana gitu kok? Ada nggak sih kira-kira? Tetap ada, Biasanya tuh misalkan nanya, Korifan, saya punya duit nganggur nih, ya kan, tapi saya belum punya skill nih, Oke. belum punya pengetahuan, ya baiknya gimana nih, apakah saya di reksadana atau di saham? Oke. Nah, biasanya sih pertanyaan-pertanyaannya seputar itu. Ya, ya, Nah, ya. di situ saya coba bilang gitu bahwa tergantung nih, ya, kalau misalkan kamu sibuk, kemudian belum ada waktu untuk belajar, ya kamu coba untuk di reksadana. Ya, tapi kalau misalkan emang kamu pengen belajar, pengen keep up, pengen ya belajar analisa, ya mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk di saham. Jadi balik lagi sebenarnya ke preferensi dari si orang tersebut. Iya, iya, gitu. setuju. Terus juga kok ini mungkin lagi banyak terjadi ya, karena kan reksadana itu selain yang long term seperti money market, terus fixed income, ada juga yang kita berprinsip itu value investing juga kayak reksadana indeks. Nah, tapi kok ini banyak banget orang yang nge-treat reksadana ini tuh sebagai ajang cari cuan, which is di tradingin sama mereka. Di dalam konteks reksadana menurut saya itu agak salah kaprah gitu loh. Kenapa? Karena reksadana itu kan sudah di manage Yeah. oleh fund manager yang punya sertifikasi, yang memang juga pastinya nggak asal-asalan. Yeah. Pemilihan emitennya juga udah di filter, dikurasi, ya kan. Jadi agak salah kaprah gitu kalau misalkan di reksadana tapi di tradingin Yeah. gitu loh. Jadi reksadana itu kalau point of view saya itu adalah memang untuk jangka menengah ke panjang Yeah, gitu. Jadi biarkan fund manager ini yang sudah memang bekerja keras gitu kan untuk memilihkan saham yang terbaik ya kan, dan ya buat teman-teman ya tinggal menunggu. Iya. PR-nya sebenarnya itu menunggu, ya kan, menunggu sampai hasil investasinya berbuah. Kok ini banyak juga nih teman-teman di luar sana yang kadang-kadang mau investasi ke reksadana tapi bingung nih memfilternya, karena sekarang as we all know banyak banget ya produk reksadana. Kalau Korifan, seandainya nih kita tanya Korifan ya, sebelum membeli reksadana apa sih analisa Korifan nih? Oke, kalau pemilihan MI itu udah pasti lah ya. Kita lihat MI mana yang punya credibility ya kan. Kemudian juga kita lihat AUM-nya ya kan. Nah, tapi di luar itu kita juga bisa lihat misalkan seperti berapa Sharpe ratio-nya ya kan, untuk mengukur berapa sih excess return ya kan, atau Treno ratio-nya. Jadi itu beberapa rasio yang mungkin teman-teman bisa cermati gitu loh ya kan. Kemudian juga kita bisa lihat ya track record-nya ya kan. Kan kalau misalkan di fund fact kan kita bisa lihat nih, reksadana ini outperform di saat ekonomi seperti A ya kan, tapi mungkin slightly underperform di saat ekonomi B ya kan. Nah, jadi kita sesuaikan dengan dengan situasi ekonomi saat ini gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ternyata
dengan situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, contoh misalkan sekarang suku bunga lagi tinggi, ya kan, tapi mungkin ke depannya suku bunga akan mulai diturunkan. Oh ternyata dari yang historical si produk reksadana yang A nih yang lebih outperform. Nah kita bisa masukkan ke reksadana A tersebut. Kalau misalnya nih kok zaman-zaman sekarang nih kan mulai agak-agak beralih sedikit ke ESG gitu ya, Serikah Hati gitu. Di Indonesia nih potentialnya seperti apa sih kok, ada ya, is there any potential or is there any challenge yang harus kita perhatikan dengan tren yang agak ke arah sana nih sekarang gitu kok? Iya, kalau soal ESG ini pasti sooner or later pasti akan We're going there ya? Iya, we're going there karena ya it is something that inevitable kalau menurut saya, tidak terhindarkan. Ya, jadi sekarang mungkin kalau di ranah investor individu atau investor retail masih ya antara diperhatikan atau tidak gitu. Tapi kalau di kalangan fund manager atau di kalangan indeks, kalau saya juga kan ini jadi salah satu penyusun di indeks bisnis 27. Itu kita memperhatikan juga gitu. Oh ini masuk ESG atau enggak, dia punya sustainability report atau tidak. Itu udah diperhatikan banget. Tapi kalau sebagai investor retail ya kan, itu kan ya antara ya tadi ya masih ya, belum terlalu banyak juga pilihannya ya. Nggak banyak maksudnya pilihan sahamnya. Nggak gitu banyak pilihan sahamnya gitu. Tapi setuju bahwa sooner or later kita menuju ke arah sana gitu. Jadi alangkah lebih bagusnya memang kalau misalkan emiten yang kita pilih juga sudah mengusung ESG tadi. Kok ini aku mau nanya deh, kalau misalnya tadi kita udah bahas mengenai market gitu ya, tentang value investing dan segala macamnya, kita balik lagi pasti ke gimana nih cara implementnya, how you do some strategies gitu ya dalam berinvestasi. Untuk generasi yang sekarang kali ya kok ya, yang mungkin baru 2-3 tahun bekerja atau yang baru lulus kuliah gitu, gimana nih cara yang paling efisien gitu ya menurut Ko Rifan melihat capital market yang seperti ini? Kalau kita mau berinvestasi, langkah pertama apa sih yang harus kita lakuin kok? Oke, jadi kalau langkah pertama pastinya adalah investasi ke diri sendiri dulu ya. Jadi ya, itu udah pasti lah. Harus ya kan. Jadi investasi layar ke atas ya kan. Ya baca buku, ikuti pelatihan ya kan. Cari mentor segala macam. Yang pasti kita harus investasi layar ke atas dulu. Nah, setelah itu ya baru kita money management nih. Nah, jadi gimana nih dengan misalkan dana yang kita punya sekarang ya, gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan atau membesarkan dana investasi yang kita punya. Kalau menurut saya di awal itu yang paling penting adalah gimana caranya supaya kita bisa memupuk atau mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, perbanyak stream of income-nya. Ya kalau misalkan saat ini teman-teman bekerja, ya coba cari side hustle-nya, ya kan. Sekarang kan juga bisa nyambi sambil freelance segala macam, ya kan. Even kalau misalkan teman-teman ada yang sambil trading, itu kan juga part of multiple stream of income yang lain, ya kan. Nah jadi pertama itu dulu, gimana caranya supaya kita bisa mengumpulkan modal, ya kan, dan kemudian abis itu di accelerate. Nah fase keduanya itu accelerate. Nah accelerate ini ya gimana caranya supaya dengan modal yang ada bisa bertumbuh. Nah itu balik lagi nggak bisa dilepaskan dengan investasi layar ke atas tadi, ya kan. Nah kita pertama nggak usah ngoyo deh, ya kita yang penting nggak loss dulu. Ya itu banyak orang yang baru di awal pokoknya saya pengen return 30%, 40% setahun. 100% kalau bisa. Tapi nggak mau rugi ya. Tapi nggak mau rugi, ya kan. Ya susah di awal ya kita pasti akan loss dulu, ya kan. Semua investor hebat yang saya tahu juga pasti pernah mengalami loss. Saya pun juga pernah mengalami loss. Nah jadi yang penting nggak loss dulu, ya kan. Itu dulu. Begitu misalkan kita udah oke, saya bisa nih meminimalisir loss, ya kan. Baru habis itu kita coba against the market, ya kan. Oke, ini indeks naik misalkan berapa? 5% atau 8%, bisa nggak nih kita di atas market, ya kan. Nggak usah ngoyo dulu, ya 10%, 12%, itu udah oke banget, ya kan. Nah, kalau misalkan udah, step itu kita udah mencapai, baru abis itu kita bolehlah challenge diri sendiri lagi. Oke, tahun ini kita pengen lebih tinggi lagi, ya dari itu misalkan 15% atau lebih, itu boleh. Tapi jangan langsung
ke arah sana dulu, ya kan, lewatin dulu nih step-stepnya. Dengar-dengar nih ya, Ko Rifan sama istri tuh dalam mengedukasi uang gitu ya ke anak nih dengan cara yang well educated gitu lah ya ke anaknya. Walaupun I believe semua orang pasti punya cara masing-masing lah ya kok dalam itu mendidik dan juga memperkenalkan suatu hal ke anak-anak gitu. Terus udah kayak gitu, kalau nggak salah dengar nih kok ya, Ko Rifan pernah ngasih kado saham ke anaknya. Itu benar nggak sih? Benar, Ya? benar. Benar-benar boleh diceritain nggak sih Coach kenapa memilih hal itu sama ada tips nggak sih nih dari Ko Rifan dan juga istri dan juga keluarga ya gitu dalam mendidik anak memperkenalkan uang sedini mungkin tuh seperti apa gitu. Yang kita lakukan adalah misalkan ya kita bilang bahwa ini kamu ada tabungan, ya kamu bisa pakai buat beli mainan. Tapi kalau misalkan kamu beli mainannya terlalu banyak, nanti kamu nggak bisa beli mainan lagi, ya kan? Kalau misalkan ke mall juga sama, ini kamu ada, ya kan? Kamu pilih mau mainan A atau B. Tapi aku mau dua-duanya, Dedi. Nggak bisa, belum cukup nih. Saya bilang Uangnya gitu. ya. Padahal mungkin sebenarnya ada, tapi kita bilang Iya. belum cukup gitu. Jadi membiasakan dia untuk menahan egonya. Iya. Ada hal-hal yang dia tidak bisa raih sekarang juga. Ya, Setuju itu yang banget. saya coba didik gitu, bahwa tidak semua Setuju. hal yang kamu pengen itu harus dipenuhi sekarang juga. Iya. Ada hal-hal yang kamu harus bersabar untuk mencapainya. Iya. Nah, jadi sedikit banyak value-value itu yang saya coba tanamkan ke anak saya, dan saya juga selalu sebisa mungkin mengajarkan kesederhanaan, Iya. Mbak Nomi. Jadi saya bilang ke ke anak saya juga gitu, bahwa misalkan ya dia bilang, "Dedi, tadi aku lihat teman Yona pakai tas baru," gitu kan. Waduh, 5 tahun. Bagus gitu kan. Saya tanya, emang tas kamu kenapa? Tas kamu kan masih bagus. Iya, tapi aku pengen yang baru, Dedi. Ya, buat apa? Kan masih bisa dipakai. Ya, jadi maksudnya hal-hal Iya. sederhana seperti itu. Meskipun mungkin kita bisa, tapi nggak serta-merta kita harus langsung penuhi. Iya. Ya kan, saya bilang, oh iya, teman kamu beli tas baru mungkin karena tasnya udah rusak. Iya. Ya kan, kalau tas kamu masih bisa dipakai, kamu pakai dulu. Sampai rusak ya. Sampai rusak. Baru. Iya. Nah, nih gimana kalau misalkan kita cari sepatu? Nih sepatu kamu nih udah mulai apa? Iya, Udah mulai maaf. spolnya udah mulai rusak nih. Gimana kalau kita beli sepatu baru aja? Mau? Mau. Ya, jadi Iya, kayak iya. hal-hal seperti itu sih. Jadi kita coba didik supaya dia belajar memilih Iya. gitu, mana barang yang memang dibutuhkan, Yes. ya kan, itu nggak apa-apa beli, ya kan, tapi yang emang belum butuh ya nggak usah, tunggu dulu, nggak usah buang-buang duit. Interesting. Nah, kok tadi kita banyak ngobrol juga soal uang dan juga anak ya. Ini satu hal yang menurut aku krusial juga zaman sekarang. Kita tahu harga sekolah anak, ya ampun, kalau Google aja tuh udah nih gimana ya cara bayarnya gitu. Dari Ko Rifan ada nggak yang Ko Rifan persiapkan gitu, atau what type of investment yang Ko Rifan memang ada nggak yang satu dedicated untuk tabungan pendidikan anak, dan juga yang paling penting nomor 2 itu pasti untuk pensiun ya. Orang-orang tuh pasti udah mulai dari sekarang berbicara soal financial freedom, mau pensiun dini gitu. Ko Rifan melakukan hal apa nih untuk si 2 pos itu? Saya punya beberapa pos yang berbeda, jadi akun yang berbeda. Oke. Jadi ada akun yang memang untuk tadi dana pendidikan, ada akun yang untuk dana pensiun, ada akun yang tadi buat si anak nanti iya. kalau misalkan dia gede, ada akun yang untuk kita pribadi, Oke. ya kan. Nah Buat itu hidup ya? buat hidup, ya kan. Nah itu kita alokasiin tuh tiap bulannya. Oh, buat si anak sekian, buat dana pensiun sekian, buat si dana pendidikan sekian, buat yang sisanya sekian gitu. Jadi kantongnya berbeda. Tadi Ko Rifan udah sempat mention juga bahwa kalau misalnya kita ngelihat satu tokoh gitu ya, misalnya seorang investor yang udah berhasil gitu ya, pasti kan terlihat lah udah bisa beli barang ini misalnya, atau enggak sahamnya cuan mulu dan segala macam karena experience juga. Tapi boleh nggak sih Ko Rifan kasih beberapa contoh, satu aja kok gitu, contohnya ke kita, kegagalan investasi terbesar Ko Rifan nih seperti apa sih gitu. Oke. Di saham gitu pernah cut loss berapa banyak kah, apa loss gitu kan. Aku yakin pasti teman-teman di rumah juga mau dengar nih kok kalau boleh. Boleh. Jadi kalau ditanya kegagalan pasti ada. Jadi
salah satu kegagalan atau sebenarnya bukan kegagalan, pelajaran. Pelajaran. Betul. Kegagalan tuh pelajaran yang paling mahal Betul. loh ya. Tapi justru itu yang jadi titik balik gitu. Iya. Jadi mungkin kalau boleh cerita dikit waktu tahun 2008 nih, mungkin teman-teman yang udah di market 2008 juga pasti tahu lah saham-saham B7. Oke. Ya kan. Nah, saya adalah beberapa apa namanya di bumi waktu itu. Jadi 5.000 kok. enggak, di 800. Tapi tetap aja sih ujung-ujungnya ke 50. Pingsan sekarang. Nah tapi justru itu saya pernah dapat tuh cuan besar dari sana. Tapi waktu tahun 2009 itu kan dia dihargai di 800. Oke. Ya kan? Saya waktu itu broker saya ada bilang, ini 800 nih, ya kan? Ya, dengan waktu itu harga batu bara masih panas, ya kan? Ini 800 nih, ya kalau misalkan dia bisa balik ke 8.000, 10 kali lipat, benar juga ya. Harga batu bara lagi harga batu bara juga waktu itu lagi tinggi gitu, $100 lebih, ya kan? Make sense juga ya. Ya udahlah, taruhlah gitu kan. Ternyata bukannya naik malah turun ya kan. Apa ya waktu itu berapa kok kalau boleh? 50 perak. 50 perak dan tidak bisa dijual. Ya kan itu sempat mati. Ya kan berapa tahun. Beberapa tahun. Ya nggak kan? bisa keluar, nggak bisa masuk nggak juga. Bisa keluar, ya? nggak bisa masuk juga. Nggak ada yang beli, gimana itu mau kejual kok. Terus. Tapi ada lagi yang lebih bodohnya adalah saudaranya BNBR. Ada kalau misalkan cerita dia selalu aduh bodoh banget ya gue dulu ya. Jadi BNBR itu dulu saya beli di 51 perak. Oke. Ya mikir dong, ya kan, adalah katalis positif. Tapi waktu itu harga sahamnya malah turun ke 50 dan balik lagi tidak bisa dijual. Kurang lebih kalau nggak salah bumi itu sekitar mati 4-5 tahun, ya kan. Baru waktu tahun 2017 kalau saya nggak salah, dia naik. Baru saya bisa keluar, ya kan? Itu udah saya anggap duit hilang tuh, ya kan? BNBR ini lebih lucu lagi. Begitu dia reverse stock split 1:10, ya kan? Jadi 500 kan? Saya bilang, oke, nih akhirnya saya bisa jual nih. Pagi-pagi langsung auto reject, auto reject. Terus? Jadi 50 perak lagi. Ya Allah. Berarti kan saham ARB. Ya kan? Berarti kan saham saya yang dulu saya beli 50 perak, sekarang harganya jadi 5 perak. Ya Allah. Ya kan? Ya. Jadi ya udah mau gimana gitu kan. Ya waktu itu akhirnya saya jual ya ketika ada naik ke 50 sekian perak, udahlah jual aja lah gitu. Tapi kan ya dari segi uang itu besar dan waktu sih sebenarnya yang paling sayang. Tapi lesson learn-nya ya saya juga sharing ke teman-teman gitu ya, ke member yang subscribe gitu kan, bahwa ya lesson learn-nya ada yang bisa kita pelajari. Ya bahwa ya kita harus perhatikan bagaimana si pemegang saham ini meng-trade sahamnya. Kalau misalkan dia memang menjual saham secara besar-besaran ya kan, ya kita harus there must be something wrong dan kita harus take action, dan itu kan something yang kita nggak anticipate di awal, nggak bisa anticipate ya kan. Ya kita bisa lihat bisnisnya seperti apa, valuation-nya seperti apa, tapi dalamnya seperti apa kan kita mungkin punya keterbatasan. Nah itu yang kita pelajari. Berarti next time ya kita harus lebih hati-hati lagi nih dengan tipikal perusahaan yang seperti ini gitu. Mungkin kok terakhir nih, beran terakhir ya, dari tadi terakhir kita kalau misalnya ngundang teman-teman ke sini gitu, mau tahu dan juga ngasih investment filosofi nih ke teman-teman spot yang ada di rumah. Jadi apa nih kira-kira one sentence investment filosofi yang Ko Rifan selalu pegang teguh? Oke, nah salah satu investment filosofi yang dari dulu sampai sekarang selalu saya pegang adalah ketika kita sudah memegang saham dari perusahaan yang bagus, kemungkinan itu cuma ada dua. Kalau harga saham naik kita mendapatkan keuntungan, kalau harga saham turun kita mendapatkan kesempatan. Untuk apa? Untuk membeli di harga yang lebih murah. Nah beda halnya kalau misalkan kita beli saham yang bukan perusahaan bagus, yang ya quote-unquote saham gorengan segala macam ya kan, itu mungkin kita akan loss ya kan. Tapi kalau misalkan sepanjang perusahaan yang kita beli adalah perusahaan bagus, ya kemungkinannya cuma ada dua tadi. Dan conviction itulah yang membuat kita tidak mudah tergoyah untuk cut loss. Nah ketika harga saham turun kita tahu ini hanya bersifat sementara, ya kita nggak perlu panik, justru waktunya kita untuk beli. Nah beda halnya kalau misalkan kita nggak punya conviction itu, wah turun nih kayaknya turunnya bisa sampai ke bawah gitu kan, lepas ya kan, udah cut loss lah udah gitu kan, nah, malah panic selling. Nah conviction itulah yang perlu banget teman-teman bangun di awal hipotesa
ketika membeli Membeli saham. saham. Oke, thank you so much Ko Rifan atas waktunya. Terus juga kita pastinya doain Ko Rifan untuk terus semangat, Amin. untuk bareng-bareng mengedukasi teman-teman yang ada di capital market gitu ya, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yaitu pastinya aset kita yang lebih kerja keras daripada badan kita ya Ko ya. Oke, semoga obrolan hari ini bermanfaat. Dan juga teman-teman Spot di rumah semangat terus supaya untuk bisa menemukan a smarter way to live better. Saya Naomi, Dan Rifan Kurniawan. kita pamit undur diri. Thank you. Bye-bye.